Nah, inilah pentingnya sebuah data. Data itu memang sangat diperlukan untuk pembuktian sejarah. Nah, ini tentu sangat berbeda jauh dengan Ubaidillah yang ternyata makamnya saja itu baru dibuat sekitar pada abad 9. Dan itu ketika makamnya ditemukan saja itu bukan dari sudah ada sebelumnya, bukan sudah ada, tapi dari kasaf atau dari mimpi atau dari. Nah, kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Kita harus aniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simpuduro, orang itu tidak boleh meninggalkan Barjanji. Karena logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Hafidho Joko Sopo Alilahu Pangeran. Hafidho Joko Sopo Alilahu Pangeran. Oleh Joko karomatan. Mergo jadi kehormatan di Muhammadin ketika Nabi Muhammad. Allah Joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak ngarani apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nawi si abina Adam bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video yang berisi ceramah dari Gus Baha. Video ini menarik sekali untuk saya ketengahkan di sini karena apa yang disampaikan Gus Baha ini yang mengutip dari kitab Al-Barjanji, di situ jelas sekali Gus Baha menunjukkan bagaimana nasab baginda Nabi itu ditandai dengan adanya bukti-bukti kebenaran nasab baginda Nabi, bahwa baginda Nabi Muhammad itu adalah keturunan orang yang baik-baik. Itu ada buktinya, ada tandanya. Memang di situ disebutkan bahwa baginda Nabi itu adalah anak atau cucu dari orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang jujur. Di situ jelas sekali disebutkan dalam kitab Al-Barjanji. Nah, inilah bukti bahwa baginda Nabi itu memang pantas sekali menjadi seorang nabi, seseorang yang memerintahkan, misalkan mengajak orang kepada kebaikan. Memang tidak hanya beliau sendiri, memang dari datuk-datuknya, dari kakek-kakeknya, dari baginda Nabi sampai Nabi Ibrahim memang betul-betul orang yang baik. Dan itu sudah bisa membuktikan. Nah, ini tentu bisa menjadi tamparan keras oleh bagi oknum-oknum habaib yang selama ini masih ingin dianggap sebagai duriyah Nabi, sebagai cucu Nabi, tapi ternyata mereka tidak bisa menunjukkan akhlak seperti Rasulullah. Bahkan kadang banyak yang bahkan yang sangat jauh berbeda dari akhlaknya Rasulullah. Dan ini tentu tidak sinkron, ini tentu tidak nyambung. Kemudian di sini juga ada poin penting bahwa ketika para pembela nasab atau dari habaib ini menginginkan mempertanyakan kenapa perlu adanya kitab sezaman. Nah, di sini juga jelas sekali dari apa yang diterangkan Gus Baha mengutip dari kitab Barjanji bahwa di situ ketika baginda Nabi itu dipertanyakan bahwa baginda Nabi itu turunan orang-orang baik, memang betul-betul dari orang-orang baik, bukan dari kalangan Yahudi. Nah, di situ ditampakkan oleh Allah, yaitu dan sampai sekarang masih bisa kita lihat buktinya, yaitu masih ada jejak kaki Nabi Ibrahim itu diantaranya yang berada di Mekah. Nah, kalau Nabi Ibrahim itu memang berada di Mekah, berarti sangat pantas sekali kalau
baginda Nabi ini adalah bagian dari keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, inilah pentingnya sebuah data. Data itu memang sangat diperlukan untuk pembuktian sejarah. Nah, ini tentu sangat berbeda jauh dengan Ubaidillah yang ternyata makamnya saja itu baru dibuat sekitar pada abad 9. Dan itu ketika makamnya ditemukan saja itu bukan dari sudah ada sebelumnya, bukan sudah ada, tapi dari kasaf atau dari mimpi atau dari yang jelas itu tidak bisa dibuktikan secara kasat mata. Dan kemudian ketika ada orang yang menemukan secara kasaf ya atau secara supranatural, ini baru makam itu kemudian baru saja dibangun. Nah, ini tentu sangat kontras sekali ya. Wong Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad yang lebih lama, lebih dulu itu saja masih jelas sekali jejak-jejaknya, bukti-buktinya masih bisa. Bukti-buktinya ada, bisa dibuktikan. Kenapa kalau ini memang Ubaidillah yang menjadi kakek dari Ba'alawi ini, kalau memang betul-betul ada orangnya, memang tidak fiktif, seharusnya sejak lama itu ada artefak-artefak atau tanda-tanda lah yang menunjukkan bahwa Imam Ubaidillah itu memang ada, sejarahnya ada. Baik, untuk lebih jelasnya, untuk lebih tahu tentang dari keterangan isi dari kitab Al-Berjanji yang dijelaskan oleh Gus Baha, mari kita simak saja video dari berisi ceramahnya Gus Baha ini. Mari kita simak saja sampai tuntas sehingga kita akan menemukan kepahaman yang begitu utuh dan sempurna. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menambah pencerahan dan wawasan ilmu pengetahuan kita semua. Saya kira cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus rungokno ya. Jadi problem utama kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan, apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Kalau pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Meneng-meneng apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf, dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga cara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf di Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Saibah, Babu Saibah atau Babu Bani Saibah. Terus sampai tok mau Ilyas. Ilyas itu wahwa awaluman ahdal budna ilar rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini, Imam Berjanji ini namanya Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulama bahwa Muhammad jadi nabi itu wajar. Mergo hakikatnya Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'alah Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Ini terus ini artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabel pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak.
Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, itu sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah itu darani makom Ibrahim itu batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Tidak boleh nabi turunannya Parlan, itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan nabi. Bukan karena Allah itu asobia, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya nabi itu turunannya nabi, bayi nabi hormat kan enak, bapak ibu soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya nabi sebagai Karmen katoan cekak kan bingung. Orang dihormati bapaknya nabi, dihormati katoan cekak main gabling, kan bingung. Jadi aturannya harus itu. Nona kiai oleh kiai kan tidak maksud derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar lah oleh soalnya itu. Ini masalah nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, duitnya spesial. Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duhum. Kalau kiai boleh. Kalau pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtud duror, orang itu tidak boleh meninggalkan Barjanji. Karena kitab Madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isyek itu simtud duror. Ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya Alhamdulillah kita mbok piro kadar itu dibaca semua, meskipun gak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil berubah. Jadi kata Saibah itu mulai kecil berubah. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah dari ini Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, no? Nah Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil berarti Saibah ini, apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Nah, Muthalib wong gaya, pasti takoki wong, "Iwa apa budakku?" Nah, sehingga Saibah itu terus disuruh Abdul Muthalib. Ya rodok sial sini. Jadi pamannya itu gaya kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, seniki sinten Muthalib, itu diaku budake. Iki sapa? Abdi budak. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab. Paham ya? Tapi namanya Saibah, napa? Saibah. Makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu kalau di Mekah ada Babu Bani Saibah, pasti ada orang bernama Saibah karena ada Bani Saibah, turunannya Saibah, dan itu siapa? Abdul Muthalib, dan itu siapa? Abdullah, itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak, makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau dulunya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat menghentikan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah,
sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul. Yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak. Ishak yang di Mekah, Ismail. Dan disebut min dzurriyyati. Apa? Min dzurriyyati. Terus Ibrahim ngendikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten, itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubuh mergo banjir, zaman Umar ya rubuh karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob watu ma'in. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob watu ma'in, ada roh watu ma'in. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Tidak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah. Sampai sekarang. Wiling-wilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuwah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Aja kok malah gak ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Malah sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir gue kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Nilai rasionalitas. Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah maka mata air ya di situ. Bang, ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung tapi itu kan betul lucu kan, maksudnya normalnya sumberan nih cekungan, kan ora lucu. Banyak milih munggah kan ora lucu. Menjarani sulatan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja, tetap tidak ada ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh, makanya dzurriyyatam ba'duha. Mana jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm, sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmu. Jadi wow ya, saya ulang lagi ya, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe. Maka supaya tidak seperti itu abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong sembahnya nyolong jambu kan ya ribet kan ya ribet, paham? Terus ribet ya, paham tak maksudnya? Enggak ada provokator kan ya ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong apa aja maksudnya ya jebule baik nyolong kan ribet.
Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi punya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, bayo soleh, buyute soleh. Itu jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, tadi kan bengak-bengak paham napa? Saya paham. Ya lumayan sih. Serasa amin ra paham ora apa-apa. Kayak Madura, saya takut. Kamu tahu ini larangan? Tidak tahu Pak. Kenapa? Tidak bisa baca. Kenapa tidak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi Pak. Kenapa paham malah jadi kiai? Pantasnya tidak paham. Sementara nggak rame-rame Islam, no? Ya jadi saya ulang lagi ya. Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak edw, mbak edw, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak yora zina, mbak yora zina, kuwabe razina. Sebut tarokus sifaha, falam yusibhu ma'aruhu min adami wa ila abihi wa Jadi babanya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh, napa? Ben gak. Ya mau misalnya dia hafid terus dia bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima kia. Apa bayangkan kalau itu Nabi. Nah, kan ya, makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini bahwa Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan dari Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin. Tapi disebut baik biasa gable. Kacau tak? Kacau kan paradok. Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin. Tapi baik tukang ngaji kita. Wah ribet. Ribet kan? Ribet. Amlanin azuman ini azuman yang kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar. Saya mau nyanyi nak malam Jumat tuh. Aku kadang sekali ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa nggo rame-rame no. Lain awarai ben rodok dong. Lho kula kangkang nak dibakno sering nangis. Mergo paham. Tangan-tangan enak sira paham. Mergo ora perlu nangis no. Kok banter-banter bersuara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibahas kayak apa tidak tahu. Yang jelas orang dibahas. Apa-apa cukup. Penting seneng Nabi. Nabi rawuh cek mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh orang imu malah bingung. Maksudnya kafir orang ini gak meyakinkan. Malah ribet toh. Secara Allah sementing dosa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin ketika Nabi Muhammad. Allah joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak ngarani apa? Abah. Mulane Nabi Adam ya kita nawi si abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak baik buyut-buyute kan Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu berkeyakinan si Joko pas bapak etok. Mbah ora keliru, abah di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut, si wong Arab nak darani apa? Abah. Kayak kita darani Adam ya napa? Abah. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi itu bebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjada saunal ismihi.